Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang translasi di kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke komposisi translasi. Jadi, komposisi translasi itu translasinya ada lebih dari satu kali. Jadi, misalkan titik A ditranslasi oleh T1, matriksnya AB, dia akan menjadi A aksen. Koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, A aksen ini ditranslasi lagi oleh T2, maka dia akan menjadi A double aksen, koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Tuh. Jadi translasinya ada dua, pertama oleh T1, kemudian oleh T2, gitu ya. Nah, X aksen, X double aksen, dan Y double aksen diperoleh dari mana? Mirip dengan translasi kemarin, jadi kalau A aksen itu kan diperoleh dari XY ditambah AB. Jadi XY ditambah dengan AB ini sama dengan A aksen. Nah, kalau A double aksen tinggal ditambah lagi dengan matriks T2 yaitu CD. Udah gini. Jadi X double aksen, Y double aksen sama dengan XY ditambah AB ditambah CD, gitu ya. Jadi titik awal ditambah translasi 1 ditambah translasi 2 sama dengan titik akhir. Tuh. Oke, contoh soalnya. Misalkan titik B min 2, min 4 ditranslasikan oleh T1 AB dilanjutkan oleh T2 2 min 3 menghasilkan titik B double aksen 1, min 2. Maka kita disuruh menentukan hasil dari A min 2B. Di sini ada A dan B. Berarti diperoleh dari sini. Berarti kita harus tahu dulu T1-nya sama dengan apa, gitu ya. Oke. Tadi kita tuliskan dulu B koordinatnya min 2, min 4. Kemudian dia ditranslasi oleh T1 yaitu AB menjadi menjadi B aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, kemudian ditranslasi lagi oleh T2, T2-nya 2 min 3 menjadi B double aksen, koordinatnya sudah diketahui di sini 1, min 2, ya. Oke. Berarti tadi kita ketahui bahwasanya X double aksen, Y double aksen itu sama dengan XY ditambah matriks T1 yaitu AB, kemudian ditambah matriks T2 yaitu CD, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan yang kita punya. Di sini X double aksen, Y double aksen. Berarti sama dengan 1, min 2. Kita ganti di sini jadi 1, min 2. Sama dengan XY-nya. XY itu titik sebelum ditranslasi, berarti min 2, min 4. Min 2, min 4. Kemudian ditambah AB. AB di sini memang AB, jadi tetap gitu ya. Kemudian ditambah CD, CD itu matriks T2, berarti ini 2 min 3. Gini. Oke, tinggal kita selesaikan. Berarti ini matriks ya. Jadi penjumlahan matriks 1 min 2 tetap sama dengan di sebelah kanan kita punya min 2 ditambah A ditambah 2. Berarti min 2 tambah 2 itu 0. Berarti 0 ditambah A tetap A. Itu ya. Kemudian yang bawah min 4 ditambah B ditambah min 3. Min 4 ditambah min 3 itu min 7 ditambah B berarti B min 7. Oke, dari sini di atas, yang atas ini
1 sama dengan A, berarti kalau dibalik sama aja, A sama dengan 1. Kemudian dari yang bawah, dari sini kita punya B-7 sama dengan min 2. Maka B sama dengan ini min 7 pindah ke kanan, jadinya plus 7. Maka B sama dengan min 2 tambah 7 sama dengan 5. Tuh. Nah, yang ditanyakan tadi adalah A min 2B. Berarti A min 2B sama dengan A-nya 1 dikurangi 2 kali B, B-nya 5. Berarti 1 min 2 kali 5 min 10. 1 kurangi 10 min 9. Berarti jawabannya adalah min 9. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian materi berikutnya, translasi garis atau kurva. Jadi kalau sebelumnya yang ditranslasikan berupa titik, sekarang yang ditranslasikan berupa garis. Misalkan ini langsung contoh soal ya. Jadi misalkan ada garis G, persamaannya 4x plus 3y plus 12 sama dengan 0, ditranslasikan oleh T1 min 2. Tentukan persamaan hasil translasi. Oke. Jadi, kalau yang ditranslasikan itu berupa garis atau kurva, kita tinggal melihat hubungan antara X dengan X aksen. Jadi, misalkan G persamaannya 4x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Ini ditranslasi oleh 1 min 2. Minnya kok miring. 1 min 2 gini ya. Nanti dia akan menjadi G aksen. Nah, persamaan G aksen inilah yang akan kita cari, gitu ya. Jadi sebuah garis atau kurva itu kan terdiri atas titik-titik sebenarnya. Nah, titik-titiknya itu sendiri koordinatnya apa ya? Tetap X, Y. Jadi kita cukup mencari hubungan antara XY menjadi X aksen, Y aksen gitu. Ini ditranslasi oleh 1 min 2 ya kan. Berarti X aksen, Y aksen dalam translasi itu sama dengan apa? Titik awal atau XY ditambah matriks translasinya. Nah, di sini matriks translasinya 1 min 2. Berarti gini. Oke. Dari yang atas X aksen itu sama dengan X plus 1. X aksen sama dengan X plus 1. Maka X sama dengan X aksen min 1. Tinggal pindah ruas ya. Jadi ini kan kita mau cari X-nya, jadi plus 1, nanti pindah ke sini jadi min 1. X aksen min 1 sama dengan X. Ini dibalik jadi ini. Gitu. Oke. Oke, kemudian dari yang bawah kita dapat Y aksen sama dengan Y min 2. Y aksen sama dengan Y min 2. Maka Y sama dengan apa? Di sini min 2, kan kita mau cari Y. Jadi min 2-nya ini pindah ke sini jadi plus 2 gitu ya. Maka Y sama dengan Y aksen plus 2. Oke. Di sini kita punya nilai X. Nilai X-nya sama dengan X aksen min 1. Nah, kita akan substitusi nilai ini ke persamaan ini. Gitu. Oke. Jadi yang awalnya persamaan G itu 4X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Maka G aksen persamaannya adalah 4. Di sini X-nya kita ganti jadi X aksen min 1, berarti X aksen min 1
kemudian ditambah 3 dikali Y, ini Y-nya kita ganti jadi ini Y-nya Y aksen plus 2, terus plus 12 sama dengan 0. Jadi yang diganti adalah setiap X dan setiap Y. X-nya diganti ini, Y-nya diganti ini. Gitu. Oke. Udah tinggal dihitung biasa, kita kalikan 4 kali X aksen min 1 berarti 4X aksen, 4 kali min 1 berarti min 4. Kemudian 3 dikali Y aksen, perkalian pelangi ya, 3 kali Y aksen jadinya plus 3Y aksen, kemudian 3 dikali plus 2 jadinya plus 6, plus 12 sama dengan 0. Gitu. Oke, berarti 4X aksen ditambah 3Y aksen min 4 plus 6 plus 12 sama dengan 0. Tinggal kita jumlahkan, berarti 4X aksen plus 3Y aksen min 4 plus 6 plus 12 jadinya berapa? 14 ya. Plus 14 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dari G aksen. Atau bisa juga ditulis jadi 4X plus 3Y plus 14 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.